Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Terima kasih banyak nih Pak sudah berkenan hadir di podcast Bara Kalteng. Bara Kalteng itu Pak bincang-bincang antara Kalteng. Oh baik. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan itu dari. Itu bahasa suku Dayak Ngaju, Bara dari Kalteng. Sekali ini teman-teman kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Bapak Dedi Minarwan, itu selaku penjabat Bupati Barito Selatan sekaligus Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Bapak ini sangat luar biasa, punya jabatan penting di Kemendagri, tapi dipercaya juga jadi penjabat bupati di Barito Selatan yang, mohon maaf ini Pak ya, Barito Selatan itu termasuk yang belum terlalu wah lah dibanding untuk di tingkat Kalteng saja ya. Itu masih boleh dikatakan masih belum seimbang dengan beberapa kabupaten, misalnya Kapuas, terus Barito Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat masih tertinggal lah, walaupun dia kabupaten yang cukup lama. Cuman saya belum bicara itu Pak. Saya mau ada kata orang tidak kenal maka tak sayang. Kan begitu. Bapak kan orang mohon maaf sudah lamanya bertugas di Jakarta. Ya. Kemudian kan Bapak kalau saya lihat dari Kota Bumi Lampung Selatan, Lampung Utara di Provinsi Kalimantan Lampung. Nah, boleh cerita nggak nih Pak? Latar belakang Bapak nih Pak, seperti apa nih dari mulai sekolah sampai menjabat jabatan penting di Kemendagri sebagai direktur? Terima kasih Pak Haji ya. Jaya, mohon maaf ini. Jaya, siap. Terima kasih Pak Jaya, rekan-rekan semua. Terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu. Tabe selama lingunalatai, salam sawujud paling malempang. Adil kata ino bacuang minta sauda. Bersengat ke jubata. Harus. Kenapa? Karena kita hidup di bumi Kalimantan Tengah, di bumi Tamunjungai, maka saya selalu membiasakan menyampaikan salam dalam bahasa Dayak, dan salam itu menunjukkan pengharapan yang baik. Ya. Baik Pak Jaya, nama saya Dedi Minarwan. Saya orang kampung Pak Jaya. Saya dilahirkan di Kota Bumi, Lampung Utara 45 tahun yang lalu. Oke. Lahirnya di Kota Bumi, di Kota Kabupaten, tapi tinggalnya bukan Kota Bumi. 3,5 jam perjalanan dari ibu kota kabupaten ke desa. Ya. Satu desa namanya Desa Dayamuni di Kecamatan Tulang Bawang Udik. Namanya saya sudah Udik ya. Iya, saya dilahirkan dari ibu seorang guru honorer, dengan bapak waktu itu bapak saya masih pekerja serabutan begitu saja. Saya kecil sekolah itu jalan kaki biasa 10 kilo dari rumah ke sekolah. Kemudian untuk menunjang dan menopang saya sekolah, ibu saya selain sebagai guru honorer juga berjualan es balon dan gorengan, pisang goreng, tahu isi, kemudian bakwan. Jadi Dedi kecil umur 5 tahun sudah sekolah, 40 tahun lalu itu selain bawa tas juga membawa termos es di kiri dan rak gorengan di kanan. Itu selalu kami bawa ke sekolah. Kami titip di kantin. Untuk apa? Keuntungannya untuk menambah biaya sekolah lah ya. Kami 4 bersaudara. Saya anak tertua. Dan memang anak tertua itu di mana-mana selalu menjadi contoh. Setuju Pak. Selalu menjadi contoh, selalu menjadi acuan. Kalau contoh baik maka semua akan menjadi baik. Tapi contohnya tidak baik maka semua akan tidak baik. Saya bersekolah SD, kemudian kelas 2 SD kami pindah dari Kabupaten Lampung Utara ke Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung ya, itu provinsinya ya. Ibu kota provinsi karena orang tua saya mengadu nasib di sana. Kemudian saya bersekolah di SD di Persik di Tanjung Karang, kelas 2 SD. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 2 Tanjung Karang dan SMA-nya di SMA Negeri 2 Tanjung Karang. Setelah saya tamat, kemudian saya mendaftar di 2 ikatan dinas. Dan kedua-duanya diterima. Saya keterima di program Diploma 3 Perpajakan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Keren itu Pak. Keuangan ya. Saya juga terima di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Di PDN Pak ya? Ya, kemudian saya dulu PDN, sekarang PDN. Kemudian saya pulang ke orang tua saya setuju dengan ibu saya cium tangannya. Saya tanya, Mak, saya manggil dia Mak, mana yang terbaik? Kata ibu saya pengen anak saya jadi camat dan jadi bupati. Dan terbukti si camat ya Pak ya? Dan memang rekan-rekan semua, doa ibu itu sangat mustajab, sangat makbul. Sehingga baik orang tua kita, ibu dan bapak harus selalu kita rawat,
harus kita selalu kita perhatikan dan kita agungkan, karena doa mereka tuh sangat mustajab dan sangat makbul. Nyata benar, orang tua kami punya keinginan dan berdoa, Allah mengabulkan. Kami sempat menjadi camat pada tahun 2012 dan alhamdulillah 2023 bulan Mei kemarin tanggal 24 kami dilantik oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Sugeng Saban menjadi pejabat Bupati Barito Selatan. Nah, rekan-rekan semua, kenapa kami tidak memilih di STAN? Padahal di STAN juga sama, ikatan dinas di Departemen Keuangan. Tidak hanya tidak bukan, kami adalah seorang anak yang sangat taat dengan orang tuanya. Restu ibu bagi kami adalah segalanya. Termasuk kami menjadi PJ, kami minta restu orang tua kami dulu. Dan begitu ibunda kami, mama kami memberikan restu, Bismillahirrahmanirrahim, kami coba datang ke Kalimantan Tengah untuk mengabdi melayani masyarakat Barito Selatan. Tapi karir Bapak di kementerian lumayan banyak juga Pak ya, bukan kalau saya cek dari data, pernah di kementerian jabatannya lumayan juga, dan terakhir kan jadi direktur itu kan cukup lumayan prestise lah. Ya, kalau kami boleh bercerita, kami mulai pekerjaan itu dari nol. Tahun 2000 kami ditempatkan di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung ya. Kami meniti dari staf, kemudian pernah menjadi kasubag, baik kasubag tata pemerintahan, kasubag protokol, kasubag pengendalian bina program, kemudian menjadi camat Banjarbaru, Kabupaten Barito Selatan, kemudian menjadi kabak tata pemerintahan Kabupaten, camat Banjarbaru Kabupaten Tulang Bawang, dan jadi kabak tata pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang. Jadi kami memang sudah berkarir lama dari bawah nih Pak, ya tiba-tiba ke ujung ke sini, ke daerah, ke pusat tidak. Memang benar-benar karena prestasi sebenarnya kalau kita ngeceknya Pak. Jadi sebenarnya bukan prestasi Pak Jaya, lebih karena karamah dan kuasa dari Allah SWT. Kami hanya menjalani saja. Kemudian setelah menjadi kabak tata pemerintahan, kami sempat menjadi PLT Asisten 1 bidang pemerintahan KSA. Setelah itu kami bismillah hijrah ke Kementerian Negeri ke pusat. Kemudian di pusat kami mulai lagi dari nol, dari staf. Kemudian di 2015 kami dilantik menjadi Kasubag Sistem dan Prosedur di bagian perencanaan Dijen Bina Pemerintahan Desa. 2016 kami promosi eselon 3 menjadi Kepala Subdirektorat Fasilitasi Kerjasama Desa di Direktorat Jenderal yang sama, Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Berbeda nih Pak, bukan Kementerian Desa ini. Iya benar, Kementerian Dalam Negeri saya juga. Kemudian kami 2017 dipindah menjadi Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa. Kemudian di 2017 ya, kemudian di 2019 kami dipindahkan lagi menjadi Kepala Bidang Perencanaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Kemudian di 2019 akhir kami dipindahkan lagi menjadi Kepala Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan dan Pendukung Perangkat Desa. Jadi pernah di Dijen Bina Pemerintahan Desa, kemudian di Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Kemudian alhamdulillah tahun 2020 kami mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi di Pratama di Kementerian Dalam Negeri. Kami terpilih menjadi dan nanti menjadi Kepala Pusat Litbang Kementerian Dalam Negeri. Pada saat itu dari 7 jabatan yang dilelang, kami menduduki peringkat 1 dari semua jabatan dengan nilai tertinggi. Jadi kalau untuk Kemendagri lelangnya dibuat ranking dan di scoring, dinilai. Kan se-Indonesia sebenarnya itu. Kalau mau kompetisi itu kan kalau sekelas kementerian itu kan kompetisinya nggak gampang lah. Kalau kabupaten kita masih boleh bilang apa. Itu lumayan rumit itu Pak. Berarti memang Bapak memang benar-benar mempersiapkan segala macam itu Pak ya, dari mungkin karena latar belakang orang tua tadi Pak ya, yang keluarga pas-pasan segala macam, jadi kita struggle. Berpetarung dirinya Pak ya. Kita struggle. Jadi rekan-rekan memang untuk mengikuti lelang itu yang pertama jelas saya kembali lagi ke awal adalah minta restu orang tua. Orang tua saya baik ayah dan mama saya cium tangannya, bahkan mama saya cuci dulu kakinya. Kalau saya kembali ke Jakarta, saya banyak sholat malam. Kemudian yang saya pertajam adalah pemahaman saya terkait dengan regulasi, pelaksanaan tugas yang jabatan yang akan kita lama, yaitu Kepala Pusat Litbang. Kemudian kita elaborasi dengan kenyataan praksis di lapangan. Kemudian apa solusi yang akan kita tawarkan. Itulah yang banyak kami perdalam. Alhamdulillah dengan kuasa dan bekas takaromah dari Allah, kami menduduki peringkat pertama dari seluruh total 7 jabatan di Kementerian Negeri yang dilelang. Dan alhamdulillah kami lantik oleh Bapak Menteri Dalam Negeri pada saat itu, Bapak Tito Karnavian, menjadi Kepala Pusat Litbang Kementerian Dalam Negeri tahun 2020. Nah, itu jabatan eselon 2. Kalau di Provinsi Kalimantan Tengah itu setara dengan asisten di provinsi atau kepala dinas dan kepala badan. Kemudian di tahun 2021 alhamdulillah kami kembali dipercaya, bukan dipromosikan mutasi jabatan, tapi di tempat yang lebih strategis, yaitu Direktur Evaluasi Kinerja
dan peningkatan kapasitas daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Kemudian di tahun 2022 kami diminta rangkap jabatan menjadi pelaksana tugas Inspektur Wilayah 3 Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kemudian di tahun 2023 awal di Januari kami diminta rangkap jabatan kembali menjadi pelaksana tugas Direktur Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah. Jadi ada 3 jabatan. Dan pada saat kami ditugaskan menjadi pejabat kepala daerah, yaitu pejabat Bupati Baru Selatan yang telah dilantik oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran pada tanggal 24 Mei yang lalu, maka 2 jabatan PLT kami tinggalkan. Yang masih kami pegang sampai saat ini hanya jabatan definitif sebagai Direktur Operasi Kinerja. Jadi memang bebannya banyak sekali tuh Pak. Sekali ya. Lumayan bikin rumet sih Iya, sebenarnya. betul sekali. Otonomi daerah itu kan se-Indonesia Pak. Diawasin tuh Pak, harus dilihat di perkembangannya kan Pak. Betul. Nah pertanyaan saya, dukungan dari Sri gimana Pak? Istri saya sangat mendukung tugas-tugas saya, bahkan dukungan itu dia tujukan dengan kecintaan dia terhadap seni dan budaya di Kabupaten Baru Selatan, seni budaya Dayak. Nanti kita akan cerita apa saja yang kita lakukan. Kemudian ini Pak, Bapak kan terbiasa sudah, terbiasa dari kecil memang di kampung ya, tapi kemudian di Jakarta berkarir. Tiba-tiba dipindah nih Pak ke Barito Selatan. Mohon maaf, saya kalau ke Barito Salam 2 hari 3 hari mumet ini Pak, karena kotanya kecil banget. Udah gitu kalau sudah jam 9 malam Pak, itu sepinya minta ampun. Nah pertama kali Bapak sudah dilantik nih kan, baru pindah ke itu. Bagaimana Bapak melihat Barito Selatan? Saya seperti kembali ke kampung halaman. Banyak kemiripan di sana. Kota kecil yang tenang dan damai. Masyarakat yang humble dan makanan yang hampir sama. Termasuk kontur geografis. Kabupaten Lampung Utara itu dialiri sungai terbesar di Provinsi Lampung. Yang namanya Sungai Tulang Bawang. Jadi rumah kami sama seperti rumah suku Dayak di Kabupaten Baru Selatan. Rumah panggung di pinggir sungai. Dan ikannya pun sama. Ikan gabus di sana, ikan haruan di sini. Ikan lais di sana, ikan lais juga di Baru Selatan. Ikan baung di Baru Selatan. Di Baru Selatan ikan baung juga di Lampung Utara. Ikan patin di Baru Selatan, ikan patin juga di Kabupaten Lampung Utara, di Kota Bumi, di kampung halaman saya. Yang membedakan hanya ukuran. Karena di sana sungainya sudah banyak pencemarannya, ikannya kecil. Kalau di Baru Selatan karena sungai masih lestari, masih terjaga kebersihannya, sehingga ikannya besar-besar. Berarti Bapak nggak terkejut, kok kembali lagi nih ke sepi nih. Sama seperti kampung halaman saya. Terasa balik Pak, seperti merasa kembali ke kampung halaman. Ya makanya saya katakan Buntok dan Kabupaten Baru Selatan sudah menjadi kampung halaman saya kedua. Saya seperti kembali ke kampung halaman. Kenapa? Tinggal di kota kecil yang damai, yang tenang, masyarakat yang sangat humble, kekeluargaan dan kedekatan betul-betul ditunjukkan. Kemudian aktivitas keagamaan baik Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu Kahingan, Buddha dan seterusnya juga berjalan dengan giat, dengan tertib, dan satu lagi kondusivitas sangat terjaga di sana. Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas sebagai PJ Kepala Daerah. Nah, Bapak kan sudah ini dilantik Mei 2023 dan sekarang bulan Oktober, berarti sekitar 5 bulan. Nah, Bapak melihat ada peluang nggak sih Barito Selatan ini menjadi kabupaten besar lah ya, setara Pulau Jawa gitu? Ada Bapak lihat nggak peluang-peluang begitu Pak? Kalau saya melihatnya peluangnya sangat besar Pak Jaya, karena begini, Barito Selatan punya potensi di sektor perikanan. Di sektor pertanian ada, di sektor perkebunan kehutanan ada, juga di sektor pariwisata. Dan itu akan linear dengan 8 program unggulan yang akan saya sampaikan di podcast ini. Tapi yang pertama sebelum bicara potensi, kita bicara dulu pemimpinnya seperti apa, dan kondisi existing di sana seperti apa. Yang pertama, begitu kita menjadi kepala daerah, kita dihadapkan kepada pilihan sulit, mau jadi pemimpin seperti apa. Good or bad, baik atau buruk. Semua pasti akan memilih baik. Selesai? Belum. Setelah baik, ada pilihan yang kedua. Inovatif atau tidak inovatif. Nah, kenapa inovatif atau tidak inovatif? Karena ini juga sejalan dengan tujuan otonomi daerah. Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan ada 3 tujuan otonomi daerah. Yang pertama, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini bisa dilihat dari indikator kinerja makro, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks Gini rasio, tingkat pendapatan per kapita dan seterusnya. Kemudian memperbaiki kualitas pelayanan publik. Ini juga menjadi satu prasyarat. Nah, untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik berarti kita harus menunjukkan pelayanan publik yang lebih cepat,
yang lebih smart, kemudian yang lebih sederhana, dan yang terakhir cheaper atau kalau bisa gratis untuk semua masyarakat. Nah, maka dibutuhkan perbaikan kualitas pelayanan publik. Dan yang terakhir, tujuan otonomi daerah 3 adalah memperbaiki daya saing daerah. Nah, memperbaiki daya saing daerah ini Bapak Ibu semua, maka kita tidak lagi bisa berpikir normatif saja, berpikir itu saja. Ada istilah Bank 73. Masuk kantor jam 7, pulang jam 3. Bisa lagi seperti itu. Kita harus berpikir jauh ke depan. Jadi berpikir inovatif itu Pak Jaya dan rekan-rekan podcast semua, rekan-rekan masyarakat, rekan-rekan wartawan, kita harus berpikir out of the box, berpikir jauh ke depan. Bagaimana kita bisa menyusun program dan kegiatan yang bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, tapi sekaligus menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Mudah mengucapkan, sulit mengimplementasikan. Dibutuhkan kesadaran dari hati nurani masing-masing pemimpinnya, dukungan dari semua jajaran di bawahnya, mulai dari sekda, asisten, kepala dinas, kepala badan, staf ahli, kepala bagian, camat, lurah, kades, sampai RT/RW, juga dukungan dari Pokopimda, dukungan dari pimpinan anggota DPRD, dan tentu saja dukungan dari semua tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita. Dan tentu saja dukungan dari atasan, dari Bapak Gubernur, Bapak Menteri Dalam Negeri, dan Bapak Presiden Indonesia. Untuk itu Pak Jaya, saya izin mengemukakan ada 8 program prioritas saya. Jargon saya adalah mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berakhlakul karimah. Kok sehat dulu Pak? Iya, karena data menunjukkan pada tahun 2022 angka stunting Kabupaten Barito Selatan tertinggi nomor 2 di Kalimantan Tengah. Bagaimana anak-anak kita, generasi muda kita akan meneruskan tongkat estafet kita? Bagaimana anak kita menjadi cerdas dan berakhlakul karimah, bagaimana baik kalau anak-anak itu tidak sehat. Maka sehat dulu anak kita, kemudian kita cerdaskan, kemudian kita bentuk kepribadiannya menjadi kepribadian baik, berakhlakul karimah. Ada 8 program kami. Yang pertama adalah penguatan birokrasi dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Itu pertanyaan saya sebenarnya Pak. Kan beda nih Pak, kualitas SDM di Jakarta. Perspektif saya, mohon maaf kalau saat keliru untuk dibenarkan Pak. Kan kalau Jakarta SDM PNS-nya kan ya luar biasa lah Pak, karena seleksi dari semua provinsi se-Indonesia kan. Sementara kan di Barito Selatan kan boleh kita katakan, bahkan ada yang bilang itu sengaja harus dicabut dari kabupaten atau dari kota supaya bisa mengisi jabatan di Barito Selatan. Nah, SDM-nya kan berbeda Pak. Walaupun Bapak sebagai pemimpin punya mimpi besar, tapi SDM-nya di sana kurang, itu gimana Pak? Bapak melihatnya SDM di sana bagus nggak sih Pak? Pada prinsipnya SDM sana itu sangat bagus, sangat berkualitas. Tinggal bagaimana kita memberikan guidance dan mengarahkan. Itu kenapa tadi ada program Bapak yang tadi meningkatkan kapasitas birokrasi, penguatan birokrasi dan perbaikan pelayanan publik. Bagaimana kita memanage sumber daya kita ini menjadi super team, bukan Superman. Kalau Superman itu one man show, bupatinya tampil. Tapi kalau super team, kita membentuk teamwork, semua jajaran birokrasi kita diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing, berikan kepercayaan, ukur kinerjanya, dan lihat apa output dan impact-nya. Tentu saja rekan-rekan, ini seperti fairy tale, seperti dongeng, tapi itu bisa kita wujudkan. Mungkin kalau rekan-rekan pemerhati atau penggemar sepak bola mungkin pernah melihat dongeng sepak bola pada tahun 1992 pada saat Piala Eropa. 92. Negara Denmark adalah negara yang tidak lolos penyisian Piala Eropa tahun 1992. Tetapi karena pada saat itu Yugoslavia sedang perang saudara, sehingga Yugoslavia didiskualifikasi oleh FIFA. Denmark yang diberikan wildcard atau seperti pengganti negara Yugoslavia. Apa yang dikatakan semua pengamat? Denmark tidak punya kualitas. Di penyisian dia pasti kalah. Tapi ternyata Denmark itu punya SDM yang mumpuni. Tinggal bagaimana manajer dan pelatih yang meramunya. Begitu manajer dan pelatih meramunya, membangkitkan kemauan mereka, membangkitkan empati mereka, dan membangkitkan bakat-bakat dan kompetensi terpendam mereka. Apa yang terjadi? Dunia menjadi saksinya. Piala Eropa 1992, Denmark menjadi juara. Dari negara yang tidak lolos kualifikasi, mendapat wildcard dan akhirnya menjadi juara. Begitu Barito Selatan. Barito Selatan ini mungkin, mohon maaf, banyak yang mengatakan tidak memperhitungkan, tapi jangan salah. Barito Selatan punya potensi yang besar. SDM birokrasinya sangat baik.
tokoh-tokohnya juga sangat baik, tokoh agama, tokoh masyarakat. Tinggal bagaimana kita mensinergikan, mengkolaborasikan, mengkoordinasikan, bekerja bersama, mewujudkan jargonnya, temanya, falsafah dari Kabupaten Batu Selatan, bumi dan dana tuntun tulus, adil makmur, sejahtera sampai selama-lamanya. Maka program kami yang kedua adalah penanganan stunting, inflasi dan kemiskinan daerah. Stunting karena angka stuntingnya tinggi, inflasi kita memantau perkembangan harga-harga, maka penanganan stunting kami melaksanakan kegiatan gerakan Bapak dan Bunda Asuh Stunting. Oh, sekarang ikut bapaknya aja Pak ya? Ya. Kalau selama ini kan Bunda Stunting ya, sekarang Bapak Stunting. Bapak dan Bunda Asuh Stunting. Kemudian penanganan inflasi. Penanganan inflasi kita turun ke semua pasar-pasar, melakukan sidak pasar, memantau dan mengecek perkembangan harga-harga. Dan apabila kita temukan ada harga yang kenaikan harga, maka kita laksanakan operasi pasar murah. Intervensi dengan operasi pasar. Kemudian kemiskinan daerah, tentu saja kita melakukan pendataan kemiskinan masyarakat berbasis RT RW. Kami tugaskan 86 kepala desa dan 7 lurah untuk melakukan pendataan melibatkan RT RW. Dari berbasis data itu kita akan merumuskan bantuan langsung tunai baik yang bersumber dari dana desa, bersumber dari APBD dan bersumber dari APBN. Kok bisa Pak? Kita usulkan ke Kemensos melalui dana APBN untuk bantuan BLT berdasarkan data berbasis RT RW. Kemudian program kami yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur. Contoh sederhana adalah Dusun Marawen, Desa Marawan Baru yang mendekati ke Desa Reyong. Kami sudah mengunjungi 45 desa dari total 86 desa yang ada di Kabupaten Batu Selatan selama 5 bulan. 5 bulan Pak ya? Berarti jalan terus nih Pak? Iya, jalan terus. Sabtu Minggu pun jalan. Dan kami sudah mengunjungi 7 kelurahan. Contohnya di Desa Marawan Baru di Dusun Matarem. Dusun Matarem itu ternyata selama Kabupaten Batu Selatan berdiri belum pernah dibangun jalannya. Wow. Kok bisa ketahuan? Karena kita turun ke desa. Nah itu berkorelasi dengan program kami yang keempat. Apa coba? Ganta Matumpu. Pak Jaya tahu artinya Ganta Matumpu? Datang ke desa. Itu bahasa Dayak. Bahasa Dayak apa itu Pak? Manyan itu masalah? Manyan. Ganta Matumpu. Ganta Matumpu. Datang ke desa. Datang ke desa. Kalau bahasa sederhananya belusuan kembali ke desa. Dengan kita datang ke semua desa-desa, memotret kondisi senyatanya di desa-desa tersebut, kita bisa tahu apa kebutuhan masing-masing desa. Dari kebutuhan itu kita komparasikan dengan pelaksanaan musrenbang, kita usulkan di tingkat kabupaten, bahas bersama-sama dengan pimpinan DPRD, kemudian kita susun dalam bentuk program dan kegiatan dan kita anggarkan di dalam APBD. Contohnya Dusun Marawen. Dusun Marawen sudah kita bangun sekarang di APBD kita, permintaan masyarakat 500 meter, kita bisa anggarkan pembangunan 300 meter dahulu. Karena memang, karena memang kebersamaan anggaran. Tapi tetap kita ingin tunjukkan bahwa pemerintah harus hadir untuk melayani masyarakat. Pemerintah itu kan abdi negara dan abdi masyarakat. Begitu bicara abdi, berarti secara harfiah, secara ontologis, secara hakikat, definisinya adalah pelayan. Contohnya kalau kita makan di restoran besar itu, mohon maaf aja ya, bisa kami bantu selamat pagi, mau makan apa? Ya itu tugas ASN, itu tugas bupati, tugas kepala daerah melayani masyarakat, bukan minta dilayani. Harus kita ubah. Maka saya selalu datang ke desa-desa. Ada yang bertanya, Pak, Bapak ke desa-desa jangan-jangan ada unsur politis menyalon. Saya tegaskan, Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada, kemudian Permendagri 4 tahun 2023 tentang pejabat gubernur, bupati, wali kota sudah menegaskan pejabat kepala daerah, termasuk PJ bupati, dilarang mencalonkan diri di dalam kontestasi pilkada. Sehingga saya pastikan melalui podcast ini, saya Dedi Winawan, pejabat Bupati Batu Selatan, tidak akan mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada karena memang dilarang mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala daerah. Nah, kalau tidak mencalonkan, Pak, kenapa harus ke desa? Nah, memang tugas pemerintah ke tingkat desa. Kenapa? Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo sudah memberi contoh. Bapak Joko Widodo memberi contoh. Beliau turun sampai ke tingkat desa. Kepala negara loh. Berarti bupati harus ke tingkat RT RW. Bukan hanya melihat dari ibu kota kabupaten di Kota Buntok. Selalu saya katakan kepada jajaran saya, ayo dampingi saya kita tingkat desa. Semua sesuai dengan tusinya masing-masing. Catat kebutuhan masyarakat, programkan di program kegiatan kita, anggarkan dalam APBD. Jangan menjadi pangkodama. Apa itu Pak Dedi pangkodama? Panglima Komando dalam Kamar. Perintahnya dari Buntok. Bangun A, B, C, D. Ternyata begitu dibangun di desa A, nggak cocok. Desa A butuhnya B, dibangunnya A. Ketidakcocokan. Kenapa? Karena tidak memotret langsung kondisi nyatanya di lapangan. Nah, kemudian datang ke desa itu juga, selain kami
melakukan belanja masalah ya, belanja masalahnya Ya, benar. menyaring aspirasi, melihat kondisi masyarakat. Terkadang ada sekolah yang sudah rusak harus diperbaiki, Ya. ada jalan dan jembatan yang harus diperbaiki, bahkan ada jalan yang harus dibangun karena belum ada. Kemudian juga membagikan alat pompa air untuk MPA masyarakat Ya. peduli api. Kenapa? Untuk masyarakat peduli api karena memang kita ini lahan gambut, jadi kita harus selalu siap sedia. Ya. Apalagi sekarang musim kemarau dengan fenomena El Nino, dan dapat kami sampaikan pada saat kami lantik menjadi PJ Bupati Batu Selatan, masyarakat peduli api itu baru terbentuk di 30 desa dari 86. 86. Masih Alhamdulillah. ada sekitar 50-an lagi. Sekarang sudah berapa? Alhamdulillah minggu kemarin MPA sudah dibentuk di 86 desa. Bapak bisa cepat ya? Kenapa sebelum-sebelumnya nggak bisa cepat? Ya mungkin ini hanya berbicara prioritas Oh iya. prioritas kebijakan masing-masing. Mungkin sebelum kami prioritasnya kebijakan yang lain. Kalau kami prioritasnya kebijakan yang ini. Tapi intinya semua sama. Untuk membangun Kabupaten Batu Selatan dan memajukan masyarakatnya. Intinya sama. Tapi berarti Bapak ini sebagai PJ, karena kan orang yang cuma PJ sebentar aja setahun. Ya. Berarti ada karena pengaruh latar belakang Bapak tadi, Pak. Jadi Bapak punya hati ya untuk mengerjakan Ya, itu semua, ya, Pak ya. Karena betul. Bapak mau meninggalkan hal yang baik juga Ya. bagi Kalteng, bagi Barito Selatan. Minimal kalaupun tidak ada legacy, karena kami sangat memahami, kami belum bisa berbuat apa-apa di Batu Selatan, kami belum bisa berbuat lebih, tapi minimal pada saat kami meninggalkan Batu Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah, kami tidak meninggalkan nama yang jelek, minimal itu saja. Gitu ya. Ya, Karena itu paling penting, nama manusia itu dikenang Ya, namanya, ya, Pak, ya. hanya nama. Dan karyanya. Pak. Walaupun kita selalu dipinah, Ya. tidak ada masalah. Fitnah itu biarlah itu dinamika di masyarakat. Waktu yang akan menjawab segalanya. Yes. Apakah fitnah itu benar atau tidak? Yang terpenting saya tetap bekerja sesuai dengan aturan, dan saya sudah perintahkan semua jajaran saya terkait dengan pembangunan fisik dan non fisik yang melalui pelaksanaan tender, laksanakan tender sesuai aturan, Yes. mengacu kepada undang-undang, PP peraturan pemerintah dan peraturan presiden terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tidak boleh dikondisikan dan dilarang dikondisikan. Tidak boleh menerima fee dan dilarang menerima fee. Tidak boleh meminta fee dan dilarang menerima fee. Kalau ada oknum jajaran dari pemerintah Kabupaten Batu Selatan melakukan hal seperti itu, saya mengundang Pak Kajari Batu Selatan dan Pak Kapolres Batu Selatan untuk menegakkan hukum, periksa yang bersangkutan. Karena saya sudah perintahkan, berarti mereka tidak taat dengan perintah PJ Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas sesuai aturan. Kemudian kita lanjut Pak Jaya, program kami yang kelima adalah peningkatan kehidupan beragama. Contohnya ada gerakan subuh keliling berjamaah dan sholat Jumat keliling berjamaah. Oke. Sampai hari ini masih kita laksanakan. Nah, kalau untuk sholat Jumat keliling, biasanya kita kan jam 10:30 sudah standby di masjid. Iya. Tantangannya tidak terlalu berat. Yang tantangan berat adalah sholat subuh keliling. Iya, benar. Coba, Jauh-jauh, Pak, jaraknya, coba, Pak. ya, coba pian bayangkan, ulun harus bangun jam 2. Iya. Paling lambat jam 2:30. Kenapa? Karena sholat subuh di Buntok adalah jam 03.55. Iya. Kalau di kota Buntok, dari rumah jabatan di Desa Sababilah itu cuma 15 menit. Kalau ke Desa Baru di Kecamatan Dusun Selatan juga itu sekitar 30 menit. Coba kalau ke Pendang, Pendang, Kelurahan Pendang atau Kelurahan Mangkatip atau Kelurahan Bangkuang atau ke Desa Madara, Ya, berarti jam 2 harus bangun. Bayangkan untuk sholat subuh keliling. Ada yang bertanya, Bapak tidak berpolitik dan tidak akan politik. Betul sekali. Saya tegaskan, saya tidak berpolitik dan tidak akan berpolitik dan dilarang berpolitik karena saya aparatur sipil negara, harus netral dan berdiri untuk melayani semua masyarakat. Karena kalau gerakan saya lihat, Pak, ya, gerakan Ya. Bapak itu kan seolah-olah politik. Padahal sebenarnya itu tugas pemerintah. Tugas sebenarnya, pemerintah. Pak. Bukan dilakukan hanya pada saat karena kita punya kepentingan mau jadi kepala Ya. daerah, Pak, ya. Ya, karena itu Karena itu bentuk yang terjadi, Pak, selama Ya. ini, Pak. Ya, itu tugas pemerintah. Dan di setiap kegiatan kami, baik datang ke desa, kembali ke desa, ganti tambah tumpuk maupun Oke. peningkatan kehidupan beragama, kami sampaikan ini kegiatan keagamaan, ini kegiatan pemerintah kabupaten, tidak boleh dicampur urusan politik dan tidak boleh ditunggangi unsur politis. Itu kenapa semua bansos kami, saya selalu cek, dicek, saya selalu pastikan dan jajaran saya tidak boleh ada foto saya di sana. Oke. Karena kalau ada foto saya nanti bisa disalahgunakan untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Tidak boleh. Betul-betul dia hanya tas kresek, tas plastik biasa, berisi sembako, berisi susu, Ibu Emil dan Ibu Minsui termasuk berisi PMT, pemenuhan makanan tambahan. Di luar itu tidak boleh ada foto sama sekali. Foto di bingkisannya supaya menghindari terjadinya konflik kepentingan, menghindari terjadinya pemaksaan untuk nama seseorang atau foto seseorang. Termasuk kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan ini kan semua agama mengajarkan yang baik, sehingga kami ingin memberi contoh. Ayo kita tingkatkan siar agama kita masing-masing,
menjaga keamanan dan ketertiban serta kondusivitas di tengah keberagaman. Kita boleh berbeda agama, suku, ras, dan antar golongan, tapi kita tetap satu, direkatkan dalam persatuan kesatuan sebagai bangsa Indonesia dan sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh tadi programnya apa? Yang keenam, nah ini adalah tadi baru terima. Yang keenam, keenam. pelestarian budaya Dayak. Oke. Contohnya, Kemarin Pak ya? ya, yang pertama tentu saja kami telah mengadakan lomba pidato, dan ini boleh dicatat rekan-rekan media, ini pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Selatan. Silakan cek datanya. Oke. Lomba pidato bahasa adat Dayak di sekolah untuk anak SMP dan SMA. Oke. Dayak Manyan, Dayak Nganju, Ya. Dayak Lawangan, Ya. Dayak Pakumpai, Dayak Dusun, dan beberapa Dayak lainnya. Ya. Kita berikan ruang anak-anak kita untuk membawakan Menarik. bahasa adat Dayak dalam pidato. Tujuannya apa? Untuk membiasakan anak kita berbicara mother tongue, bahasa ibu, Ya. bahasa adat Dayak. Orang tua kami mengajarkan, mama kami mengajarkan, anakku, di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Karena sekarang saya mengabdi di Provinsi Kalimantan Tengah, mengabdi di Kabupaten Brebes Selatan, maka saya harus mengabdi dan melestarikan, termasuk menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya Dayak. Satu, kita melestarikan dengan lomba pidato, sehingga anak-anak kita terbiasa menggunakan bahasa ibunya, yaitu bahasa Dayak. Kemudian kami juga memastikan muatan lokal bahasa Dayak itu diajarkan di sekolah. Oke. Nah, itu menjadi suatu kewajiban kepala daerah. Dan yang ketiga, dan ini juga berkaitan dengan potensi pariwisata. Iya. Tarian. Ya, Kabupaten Brebes Selatan khususnya, Provinsi Kalimantan Tengah umumnya, kita banyak sekali tarian-tarian Ya. khas yang menjadi nilai lebih kita di mata nasional dan internasional. Dan potensi itu saya tangkap dan saya berdayakan. Yang pertama, saya membentuk tim seni budaya Kabupaten Brebes Selatan, di mana anggotanya adalah Sanggar Seni Ranum Aremabuan di bawah pimpinan Pak Rustam Haji, dikenal dengan Pak Kutus. Kemudian saya men-challenge mereka untuk tampil di level nasional dahulu. Maka di bulan Agustus kemarin, pada saat kegiatan Apkasi Expo, Apkasi Expo yang dihadiri oleh semua pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, karena Apkasi adalah asosiasi pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, mereka mengadakan festival tari tradisional. Dan alhamdulillah, Sanggar Ranum Aremabuan dan tim seni budaya Kabupaten Brebes Selatan yang tampil di Apkasi Expo tersebut dengan tarian Wadian Dadas dan Wadian Bawo dinobatkan menjadi juara 1 tingkat nasional pada saat Apkasi Expo. Tentu saja ini pencapaian yang membanggakan Kabupaten Brebes Selatan, membanggakan masyarakat Brebes Selatan, dan membanggakan masyarakat Kalimantan Tengah, dan juga membanggakan masyarakat Dayak. Selesai di situ tidak. Ternyata pada saat kita pentas di tingkat Apkasi, ada perwakilan UNESCO di sana. Sehingga pada saat kemarin, tanggal 18 sampai tanggal 21, UNESCO dan pemerintah India mengadakan kegiatan internasional Folk Dance Festival, atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah Festival Tarian Rakyat Internasional. Mereka secara langsung mengundang the head agency of South Barito, pejabat Bupati Brebes Selatan, untuk mengirimkan tim seni budaya yang tampil di Apkasi dan menjadi juara 1 untuk ikut pentas di pentas nasional dengan membawa tarian Wadian Dadas dan Wadian Bawo. Bayangkan, UNESCO saja sudah mulai mengerti dengan merek tarian kita. Iya, benar. Kami tugaskan mereka ke India, dan bentuk dukungannya, tim seni budaya itu dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Tim Penggak PKK Kabupaten Brebes Selatan, Nyonya Erna Ardeni Deni Winawan. Dan selama 1 bulan, beliau bersama Kadispora, Pak Manat, dan Ketua Sanggar Ranum Aremabuan, Pak Kutus, Pak Rustam Haji, bersama-sama berlatih bersama penari melakukan latihan tarian di Kabupaten Brebes Selatan, tepatnya di Kota Buntu. Jadi istri kami bukan hanya memimpin, terlibat langsung di dalam tarian tersebut menjadi penari, dan itu bisa lihat di videonya. Kemudian untuk tidak menjadi konflik kepentingan, dari 18 delegasi kita, maka 16 delegasi yang dari Kabupaten Brebes Selatan semua didanai dengan APBD. 2 orang delegasi, yaitu istri kami, Ketua Tim Penggak PKK Kabupaten Brebes Selatan, dibayar dengan uang pribadi. Bisa dibuktikan, rekan wartawan bisa melihat, nanti saya bisa tunjukkan rekening saya, bukti transport saya ke UNESCO atas nama saya untuk membayar kepergian istri saya sebagai penari dan mendampingi tim seni budaya. Jadi tidak menggunakan anggaran APBD. Satu lagi,
delegasi kita berasal dari Kementerian Dalam Negeri yang juga mendampingi kita. Karena kita mewakili nama negara, nama Indonesia. Dan delegasi dari Kementerian Dalam Negeri juga dibayar dengan APBN dari Kementerian Dalam Negeri. Dan alhamdulillah berkat doa masyarakat Barito Selatan, berkat doa masyarakat Kalimantan Tengah, berkat dukungan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran, berkat dukungan Pokopimda Kabupaten Barito Selatan, berkat dukungan pimpinan anggota DPRD, berkat dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan juga berkat izin dari leluhur-leluhur kita masyarakat adat Dayak. Ya. Kita berhasil mendapat juara 2 runner up pada festival internasional tersebut, event internasional. Sejarah untuk pertama kali Kabupaten Barito Selatan menjadi juara 2 di level di event kegiatan internasional. Kita hanya kalah dari tuan rumah, yaitu tim seni budaya India. Tetapi yang membanggakan lagi adalah walaupun kita dinobatkan menjadi runner up, tetapi kita juga mendapat prestasi sebagai the excellent performance. Jadi rekan-rekan podcast semua, Pak Jaya dan rekan-rekan wartawan maupun rekan-rekan masyarakat semua, para tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk penilaian Festival Tarian Rakyat Internasional ini adalah performance-nya, kemudian kostum dan lain sebagainya. Jadi penilaian secara keseluruhan kita menduduki peringkat kedua. Tapi khusus untuk penilaian performance tarinya, kita the excellent performance. Kita yang terbaik. Itu menunjukkan keagungan dan keluhuran budaya Dayak diakui dunia internasional. Bukan hanya tarian Wadian Dadas dan Wadian Bawo, tarian giring-giring, termasuk kita juga menampilkan tarian kolosal Nusantara, yaitu tarian Nusantara. Di mana tarian Nusantara itu menampilkan beberapa pakaian adat dari beberapa provinsi di Indonesia. Tentu saja kami sebagai pejabat Bupati Barito Selatan mengucapkan terima kasih dukungan semua kalangan, semua stakeholder, dan kami sangat berbahagia dan bangga menjadi bagian warga Dayak. Kenapa menjadi bagian warga Dayak? Karena kami telah diangkat menjadi warga kehormatan suku Dayak. Kami bangga menjadi warga Dayak. Tarian Wadian Dadas dan Wadian Bawo, tarian suku Dayak sudah diakui di level internasional. Buktinya apa? Tampil di level internasional dan dinobatkan menjadi penampilan terbaik, the excellent performance, dan secara keseluruhan menduduki peringkat kedua. Berhenti di sini saja Pak Deddy? Tidak. Setelah ini kita akan terus mengikuti kegiatan-kegiatan di level internasional. Tujuannya untuk menggaungkan nama Barito Selatan dan nama Kalimantan Tengah di pentas internasional. Kemarin kita bertanding dengan negara Bulgaria, Rumania, kemudian Polandia, Kirgistan, Korea Selatan, Thailand, India, Sri Lanka, dan sebagainya. Dan dengan kita tampil di pentas internasional, mereka tahu, mereka memahami bahwa ada budaya yang sangat baik, yang sangat agung, sangat luhur di Pulau Kalimantan, di Pulau Borneo, yaitu budaya dan adat istiadat Dayak. Punya tarian yang sangat baik sekali, yang penuh dengan makna filosofis kehidupan. Wadian Dadas, Wadian Bawo, dan tarian lain sebagainya. Dan keingintahuan mereka itu, kepahaman mereka itu, memancing mereka untuk datang ke Kalimantan Tengah, mengunjungi Palangkaraya dan mengunjungi Kabupaten Barito Selatan. Bahkan mereka ada yang ingin belajar langsung ke Kota Buntok, ke Desa Mabuan untuk belajar langsung tarian Wadian Dadas dan Wadian Bawo. Dan itu tentu saja akan meningkatkan PAD dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat, karena turis-turis mancanegara juga datang sampai ke Kota Buntok. Dan pada saat itu juga kita juga menyampaikan potensi-potensi di Kabupaten Barito Selatan. Contohnya potensi perkebunan dan kehutanan. Kita punya anggrek mutiara, pearl orchid. Kita punya black pearl, anggrek hitam, yang itu khas Kabupaten Barito Selatan, khas Kalimantan Tengah. Dan itu tumbuh di kawasan hutan Desa Sanggu. Dan untuk menjaga kelestariannya, Pak Jaya, maka kami di Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas DKPP, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan, dibantu juga dengan Camat Dusun Selatan, Kepala Desa Sanggu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk kelompok tani, kita telah membudidayakan anggrek tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi mengambil hutan, tapi sudah membudidayakan yang ada di halaman rumah masing-masing. Kemudian program kami yang ketujuh adalah pembentukan call center dan helpdesk. Nah, pembentukan call center dan helpdesk ini adalah sebuah saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik, masukan, dan usulannya terkait dengan yang dibutuhkan di wilayahnya masing-masing. Dan call center ini kita beri nama Itah Lapor. Oh, manis. Pak Jaya tahu artinya Itah? Tahu, kita. Apa itu Itah? Kita. Itah artinya? Kita. Kita. Itah Lapor berarti kita lapor. Lapor. Apa isinya Pak Deddy? Ada usulan pembangunan, Ya. ada
saran Ya. untuk memperbaiki kinerja, ada juga kritik. Ya, benar. Dan itu menjadi satu sarana komunikasi kita kepada masyarakat. Nah, yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan guru dan RT RW. Kenapa itu harus ditingkatkan? Karena memang, mohon maaf, rekan-rekan, insentif guru honorer di Kabupaten Batu Selatan sangat rendah, hanya 300.000 Per bulan. per bulan. Dibayar Kok Pak per Deddy 3 bisa bulan. per 3 bulan? Kok Pak Deddy bisa tahu? Karena saya belusukan ke desa, Gantama Tumpuk tadi, kembali ke desa. Sehingga saya meminta dan saya perintahkan kepada Ketua TAPD, Pasda dan jajarannya untuk menaikkan gaji, bukan gaji, menaikkan insentif guru honorer sebesar 1% dari 300 menjadi 600.000. Total kita anggarkan di perubahan 16 miliar. Dan alhamdulillah disetujui pimpinan anggota DPRD, dan karena APBD perubahan telah selesai di Ketok Palu dan telah selesai dievaluasi di provinsi maupun di Kementerian Negeri, maka gaji guru, insentif guru honorer sudah bisa kita bayarkan. Kemudian di dalam APBD kita juga kita menganggarkan kenaikan gaji, kenaikan insentif RT/RW dari 150 menjadi 250. Tapi di awal tahun tidak bisa dibayarkan. Kenapa? Karena peraturan Bupati tentang standar harga satuan masih mengacu yang lama. Maka begitu kami dilantik, kami ubah SAS-nya. Peraturan Bupati tentang standar harga satuan tahun 2023. Dan alhamdulillah peraturan Bupati itu telah dievaluasi di provinsi dan telah dievaluasi di Kemendagri, di Janada, dan sudah keluar rekomendasinya dan sudah kami tanda tangani. Sehingga kenaikan insentif RT/RW sebesar 250.000 yang dianggarkan di APBD 2023 juga bisa dibayarkan. Per apa itu Pak? Per bulan apa dibayar 250 itu Pak? Per 3 bulan memang. Enggak, maksudnya dihitung dari Januari atau dihitung dari setelah Bapak tangani aturan? Setelah kami tantangin peraturan bupatinya. Memang tidak bisa berlaku mundur. Iya, benar. Kemudian memang beberapa fenomena yang terjadi di Batu Selatan, Pak Jaya, selain angka stunting yang tinggi, yang lainnya adalah memang nilai sakit kita rendah, CC. Kemudian nilai informasi birokrasi kita juga rendah, CC. Kemudian nilai inovasi daerah dalam inovatif government award dari Kementerian Negeri, kita berstatus sangat tidak inovatif. Ya. Jadi kategorinya sangat tidak inovatif, inovatif dan sangat inovatif. Kita di paling bawah ya. Kemudian penilaian NCP-KPK kita juga masih rendah. Yang terakhir, penilaian evaluasi kinerja kita juga sangat rendah dengan skor 0,25. Dapat kami sampaikan dari 0 sampai dengan 1 sangat rendah, 1 sampai dengan 2 rendah, 2 menuju 3 sedang, 3 ke 4 tinggi, 4 ke 5 sangat tinggi. Kita posisi sangat rendah dengan nilai 0,25. Di posisi ke 394 dari 416 kabupaten se-Indonesia. Itu evaluasi tahun lalu. Ya, 2022. Nah, itulah kenapa program kami yang pertama, penguatan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu langsung berdampak langsung kepada nilai-nilai tadi. Nah, alhamdulillah hasil evaluasi sementara yang dilaksanakan di bulan Agustus kemarin oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, hasil evaluasi sementara inovasi daerah berbasis inovatif government award 3, kita berstatus inovatif, lompatan 2 anak tangga. Kemudian bulan September dan awal Oktober ini kemarin, Kementerian Pan-RB telah selesai melaksanakan evaluasi sakit, dan hasil evaluasi sementara ya sudah dirilis. Kita berstatus nilai B atau sedang. Tadinya CC, rendah. Kemudian hasil evaluasi sementara, evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk 416 kabupaten, 93 kota dan 38 provinsi. Untuk ranking belum dirilis karena menunggu Kemendagri, Keputusan Menteri Dalam Negeri. Untuk nilai juga masih menunggu hasil Keputusan Menteri Dalam Negeri, tetapi sudah dirilis hasil sementara. Hasil sementara evaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Batu Selatan berstatus kinerja sedang. Dari tadinya statusnya sangat rendah. Kan berarti Bapak begitu dilantik, berarti langsung ngebut ini Pak? Ya, ngebut semua. Makanya 8 program itu sangat berkaitan dengan 3 tujuan otonomi daerah. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk meningkatkan daya saing daerah. Kemudian penanganan stunting. Bagaimana menurunkan stunting? Kami sampaikan program tadi, gerakan Bapak dan Bunda Asuh Stunting, kemudian pemberian makanan tambahan, pemberian susu ibu hamil, maupun pemberian susu untuk anak-anak balita. Kemudian juga rekan-rekan banyak hal yang kita push untuk memperbaiki ini.
maka penguatan kualitas pelayanan publik dan penguatan birokrasi menjadi satu prasyarat awal. Kemudian kami juga untuk memperbaiki MCP KPK, kami undang tim Kosubgah KPK Korwil Kalimantan Tengah datang ke Barito Selatan. Itu pertama kali Korwil Kosubgah KPK Provinsi langsung datang ke kabupaten melakukan pendampingan untuk pelaksanaan tugas pemerintah Kabupaten termasuk pencegahan korupsi, termasuk pendampingan terkait dengan pelaksanaan semua kegiatan di Kabupaten Barito Selatan. Itulah kenapa kami tegaskan info di TikTok dan di medsos termasuk di Facebook, info yang bersifat hoax, yang bersifat fitnah, yang mengatakan ada pengkondisian pelaksanaan tender di Kabupaten Barito Selatan, kami tegaskan tidak ada, karena kita langsung disupervisi oleh KPK. Dan kami tegaskan lelang tender proyek visi dan fisik telah lama dilaksanakan di bulan Februari dan Maret 2023. Kami dilantik di 24 Mei 2023. Bagaimana mengkondisikan kalau kami baru datang? Dan kami tugaskan itulah hoax, itulah fitnah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk fitnah yang dikatakan kami mengkondisikan eselon 2, kami mutasikan dan kami pungut uang untuk mutasi tersebut. Padahal sampai hari ini belum ada mutasi pejabat eselon 2. Bagaimana mengkondisikan kalau pejabat eselon 2-nya belum pernah dimutasi sama sekali. Sehingga kami tegaskan isu itu tersebut juga hoax dan fitnah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan kalau terus disebarkan bisa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian rekan-rekan dapat kami tegaskan juga untuk mutasi jabatan. Pejabat kepala daerah punya keterbatasan. Untuk mutasi jabatan, kepala daerah wajib menyampaikan usulannya kepada Bapak Gubernur masing-masing. Kalau kami berarti kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah yang akan dievaluasi oleh jajarannya, Pak Sekda, Pak Sen 3 dan Kepala BKPSDM. Kemudian rekomendasinya keluar, selesai belum? Rekomendasi itu kemudian kami teruskan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN untuk kembali dievaluasi, diklarifikasi dan divalidasi. Mana yang layak dipromosikan, mana yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan kepegawaian. Setelah itu, Kepala BKN akan menyampaikan surat rekomendasi dalam bentuk pertek BKN, peraturan pertimbangan teknis Kepala BKN terkait dengan hasil evaluasi untuk mutasi dan promosi. Selesai di situ? Belum. Setelah itu masih ada saringan terakhirnya, yaitu surat tersebut hasil evaluasi provinsi, hasil evaluasi BKN disampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk dibahas kembali di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah terkait dengan klarifikasi, evaluasi dan pengecekan data maupun keabsahannya, sehingga nanti didapat hasil evaluasi untuk rekomendasi promosi mutasi jabatan yang sesuai atau evaluasi terkait dengan kepegawaian dan akan disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sehingga untuk melakukan mutasi, promosi dan pelantikan pejabat struktural membutuhkan surat rekomendasi Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, membutuhkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN dan membutuhkan surat rekomendasi dari izin pelantikan dari Menteri Dalam Negeri. Sehingga 3 surat rekomendasi tersebut tahapannya berjenjang, sehingga saya pastikan tidak ada ruang untuk ada tindak pidana korupsi pengkondisian jabatan dalam pelantikan pejabat struktural. Sehingga info flyer yang beredar di media sosial, Facebook dan TikTok, itu adalah Instagram, itu adalah fitnah yang tidak perlu dipertanggungjawabkan. Dan kami sampaikan jangan lagi itu disebarkan karena akan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan fitnah yang terakhir terkait dengan PJ Kepala Daerah, PJ Bupati Barito Selatan untuk menjadi PJ menyuap 3 miliar. Itu juga fitnah, itu juga info bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena dapat kami saya kepada rekan-rekan termasuk kepada Pak Jaya pada saat podcast yang baik ini, proses pengusulan dan penetapan PJ. Pengusulan PJ sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 dan Permendagri 4 tahun 2023 tentang PJ Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Usulan PJ 3 nama berasal dari DPRD kabupaten masing-masing, 3 usulan dari gubernur masing-masing dan 3 usulan dari Menteri Dalam Negeri. Ketiga usulan tersebut kemudian menjadi 9 nama, kemudian dibahas di dalam rapat pra-TPA yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Pan-RB dan Menteri Sekretaris Negara dan Kepala BIN, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Dan akan dikucurkan menjadi 3 nama. Kemudian 3 nama usulan PJ itu disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara, diusulkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Kemudian akan dijadwalkan rapat TPA, tim penilai akhir, yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, dan anggota peserta rapatnya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan-RB, Menteri Sekretaris Negara, Kepala BIN, Kejaksaan Agung, Mabes Polri,
KPK, dan instansi lainnya untuk menilai dan memprofiling semua calon pejabat kepala daerah di seluruh Indonesia. Kemudian nanti ditetapkan dari masing-masing daerah PJ kepala daerah yang ditetapkan dan diputuskan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, kemudian ditetapkan dalam bentuk keputusan Menteri Dalam Negeri. Sehingga saya tegaskan penunjukan dan pengusulan dan penunjukan PJ melalui mekanisme yang sangat taat aturan dan regulasi dan diputuskan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Dipastikan tidak ada ruang, tidak ada celah untuk suap, apalagi memberikan uang dan lain sebagainya. Sehingga info di TikTok, info di Instagram, info di Facebook dan lain sebagainya di medsos yang menyebar luaskan hoax, info bohong dan fitnah itu adalah info yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kami harapkan seluruh masyarakat Kabupaten Batu Selatan, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah umumnya, untuk tidak langsung percaya dengan kabar bohong tersebut, karena itu adalah kabar provokatif yang ingin memecah belah, yang ingin mengganggu kondusivitas keamanan dan ketertiban Kabupaten Barito Selatan. Oke Pak, karena Bapak ini kan jam 12 lewat kan harus ketemu Wakil Presiden Pak ya? Bukan ketemu Pak, kami menghadiri acara di Aula Jantinang, di Aula Jantinang di kantor gubernur, di mana Bapak Wakil Presiden hadir dan kami diperintahkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran beserta seluruh kepala daerah, PJ Bupati Wali Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah untuk hadir bersama-sama mendampingi beliau mengikuti kegiatan dengan Bapak Wakil Presiden. Kalau kami boleh closing statement, sekali lagi kami terhormat dan sangat terharu diangkat menjadi warga kehormatan masyarakat Dayak, dan amanah ini akan kami jaga dengan baik untuk terus mengabdi dan melayani masyarakat Barito Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami taat hukum dan kita warga negara Kesatuan Republik Indonesia semua adalah warga negara yang patuh terhadap hukum. Kami mengabdi hanya 1 tahun sesuai dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu sampai 24 Mei 2024. Untuk itu mohon dukungan, mohon doa restunya, mohon saran dan masukannya untuk kita bersama-sama membangun Kabupaten Barito Selatan, bumi dahini danai tuntung tulus, adil makmur sejahtera sampai selama-lamanya. Mudah-mudahan Kabupaten Barito Selatan menjadi kabupaten yang maju, masyarakatnya menjadi masyarakat yang sejahtera, dan generasi muda kita bisa menjadi generasi penerus yang bisa menjadi pemimpin di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Dan salah satu impian tersebut kami wujudkan dengan pemberian beasiswa kepada anak-anak kita, yaitu dengan kategori anak-anak yang kurang mampu dan anak-anak yang berprestasi. Dan tahun ini sudah kami berangkatkan 6 anak-anak kita lulusan SMA untuk bersekolah di institut di Beijing di negeri Cina dengan beasiswa penuh selama 4 tahun dari pemerintah Kabupaten Barito Selatan berasal dari APBD Kabupaten Barito Selatan. 6 orang anak-anak kurang mampu yang berprestasi yang berasal dari 6 kecamatan di Kabupaten Barito Selatan. Dan di APBD Muni 2024 kami telah usulkan kembali beasiswa untuk bukan 6, 12 anak untuk bersekolah di Beijing di negeri Cina, dan 50 orang anak-anak beasiswa anak-anak untuk bersekolah di universitas negeri di seluruh Indonesia. Beasiswa penuh dari Kabupaten Barito Selatan selama 4 tahun dari APBD Muni 2024 yang sedang kami usulkan dan akan kami bahas dengan DPRD Kabupaten Barito Selatan. Kami yakin dan percaya pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan akan memberi dukungan terkait dengan program-program yang pro kepada masyarakat, pro kepada kemajuan Kabupaten Barito Selatan, dan pro kepada kesejahteraan masyarakat. Demikian, sekali lagi terima kasih. Dan Bapak memastikan tidak akan maju di pemilu. Ya, sekali lagi rekan-rekan dan Pak Jaya, saya putuskan, saya Dedi Winawan adalah pejabat kepala daerah berdasarkan Undang-Undang 10 2016 dan berdasarkan Permendagri 4 tahun 2023 tentang PJ Gubernur Bupati Wali Kota. Saya dilarang mencalonkan diri dalam pilkada dan tidak akan mencalonkan diri dalam pilkada Barito Selatan 2024. Saya tidak akan berpolitik dan dilarang untuk berpolitik. Dan saya akan menyelesaikan tugas saya sampai 24 Mei 2024. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Minimal saya tidak meninggalkan nama yang jelek di Kabupaten Barito Selatan. Mohon dukungan, mohon doanya. Tabik, mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi masyarakat yang taat kepada aturan, dan kita semua senantiasa selalu dilimpahkan rahmat, berkah, dan perlindungan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sehat dan jaya selalu Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih. Teman-teman, itu dulu sudah selesai dengan apa? Dengan Bapak Dedi Winawan. Untuk podcast kali ini, untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.
Salam. Maju Barak terus, Kalteng. maju terus juga untuk Antara. Terima kasih. Terima kasih. Tuh iye, surah barak antara Kalteng.